Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bangun dengan nafas kehidupan yang baru. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Hari ini adalah anugerah Tuhan dan kita percaya bahwa setiap langkah kita akan dipimpin olehnya. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih atas hidup, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami menyerahkan hari ini kepadamu, biarlah hikmat-Mu menuntun setiap langkah kami, perlindungan-Mu menjaga kami, dan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi hari ini, Engkau tetap pegang kendali, dan segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, saya beri judul renungan pagi ini adalah ketika rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Ayat renungan saya ambil dalam Amsal 16 ayat 9. Firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pernahkah hidup tidak berjalan sesuai rencana? Kita semua memiliki rencana dalam hidup. Karir yang ingin kita capai, keluarga yang ingin kita bangun, dan impian yang ingin kita wujudkan. Namun tidak jarang rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Mungkin Anda telah berusaha keras dalam pekerjaan, tetapi malah kehilangan pekerjaan itu. Mungkin Anda telah berdoa untuk pernikahan yang bahagia, tetapi hubungan Anda justru mengalami masalah. Mungkin Anda telah merancang masa depan yang indah, tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Saat menghadapi situasi seperti ini, kita bisa merasa kecewa, marah, dan bertanya-tanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Bukankah Engkau tahu apa yang terbaik bagiku? Namun, Alkitab mengajarkan bahwa rencana Tuhan selalu lebih tinggi daripada rencana kita. Bahkan ketika kita tidak bisa memahaminya saat ini. Kita belajar dari kisah Yusuf, dari mimpi yang hancur menjadi berkat besar. Yusuf adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana rencana Tuhan seringkali berbeda dari rencana kita. Sejak muda, Yusuf memiliki mimpi besar. Tuhan menunjukkan kepadanya dalam mimpi bahwa suatu hari ia akan menjadi pemimpin besar. Namun, jalannya menuju mimpi itu penuh dengan kesulitan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Ia difitnah dari penjara tanpa kesalahan. Ia bahkan dilupakan oleh orang-orang yang pernah ia bantu. Bayangkan jika Anda adalah Yusuf. Pasti akan ada saat di mana Anda berpikir, Tuhan, di mana Engkau? Mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Namun pada akhirnya kita tahu bagaimana kisah Yusuf berakhir. Tuhan mengangkatnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, menyelamatkan banyak nyawa, termasuk keluarganya sendiri. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. Nah, pelajaran dari Yusuf, Tuhan seringkali menggunakan jalan yang kita tidak duga untuk membawa kita ke tempat yang Ia rencanakan bagi kita. Muncul pertanyaan lagi, mengapa Tuhan mengubah rencana kita? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan rencana kita berubah. Saya mencatat ada 4 alasan. Alasan yang pertama,
mengapa Tuhan mengubah rencana kita adalah karena Tuhan melihat gambaran yang lebih besar. Kita hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan kita, tetapi Tuhan melihat seluruh gambaran hidup kita dari awal hingga akhir. Seperti yang ada tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan mengubah rencana kita adalah karena Tuhan sedang melindungi kita dari hal yang tidak kita ketahui. Kadang kita merasa kecewa karena sesuatu tidak terjadi, tetapi ternyata Tuhan sedang melindungi kita dari bahaya yang tidak kita sadari. Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan mengubah rencana kita adalah karena Tuhan menggunakan perubahan rencana untuk membentuk karakter kita. Kita sering ingin kenyamanan, tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh. Kesulitan dan perubahan rencana mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan juga iman. Seperti yang tertulis dalam Roma 5 ayat 3-4. Penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Yang terakhir, alasan yang keempat, mengapa Tuhan mengubah rencana kita adalah karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, bagaimana kita harus merespons? Saya mencatat ada 4 respon yang bisa kita lakukan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita, bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi. Ayub 42 ayat 2 berkata, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang Engkau lakukan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Respon yang kedua adalah kita tetap bersyukur di tengah ketidakpastian. Kadang sulit untuk bersyukur ketika rencana kita gagal. Tetapi inilah bukti iman kita kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Respon yang ketiga adalah kita berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Saat kita bingung, datanglah kepada Tuhan dalam doa, bukan dalam kepanikan. Seperti Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Respon yang keempat adalah kita siap untuk menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Jangan terlalu terpaku pada rencana sendiri, sehingga menolak apa yang Tuhan sediakan. Efesus 5 ayat 17 berkata, Janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kemudian apa yang menjadi kesimpulan dari perenungan kita pagi hari ini? Yaitu adalah rencana Tuhan selalu yang terbaik. Jika Anda sedang merasa kecewa karena rencana Anda tidak berjalan seperti yang diharapkan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dia mengetahui masa depan kita, dan Dia mengasihi kita lebih dari yang kita bisa bayangkan.
Hari ini, saya mengajak semua saudara yang mendengar, mari kita serahkan semua rencana kita kepada Tuhan dan biarkan Dia yang memimpin langkah kita. Percayalah bahwa ketika Tuhan mengubah rencana kita, itu selalu karena Dia punya sesuatu yang lebih baik. Semoga renungan ini menjadi kekuatan bagi Anda hari ini. Tuhan memberkati. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang setia, sebelum kami melangkah menjalani hari ini, kami memohon berkat dan perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan baru dan menjauhkan kami dari segala penyakit serta kelemahan. Kami menyerahkan pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab kami. Biarlah semuanya berjalan dalam kehendak-Mu dan menghasilkan buah yang baik. Kami berdoa bagi keluarga kami. Lindungilah mereka, penuhi rumah kami dengan damai sejahtera, dan jauhkan dari segala mara bahaya. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan mujizat, sukacita, dan berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita berdoa dan merenungkan firman-Nya, mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita hari ini. Tetaplah bersyukur dan jadilah terang dimanapun kita berada. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.